Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu A'yun. Kita akan membahas bersama tentang pembiasan cahaya. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambut cahaya yang bisa terjadi ketika cahaya yang melewati suatu bidang batas antara dua medium yang berbeda. Peristiwa pembiasan bisa terjadi ketika ada sinar datang dan membentuk suatu sudut tertentu. Cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas atau sudut datang lebih kecil dari 90 derajat terhadap bidang batas. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang merambat lurus ke segala arah dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon dan memiliki panjang gelombang sekitar 380 hingga 750 nanometer. Dan pada bidang fisika, cahaya merupakan suatu paket partikel yang disebut dengan istilah foton. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiasan cahaya adalah suatu proses pembelokan cahaya ketika berkas cahaya tersebut melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias suatu bahan merupakan perbandingan kecepatan cahaya yang ada di dalam ruang hampa dengan kecepatan cahaya di dalam bahan tersebut. Sedangkan untuk indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium yang berbeda. Indeks bias relatif medium kedua terhadap medium pertama merupakan perbandingan indeks bias antara medium kedua dengan indeks bias medium pertama. Adanya pembiasan cahaya tersebut bisa menyebabkan kedalaman yang semu serta pemantulan yang sempurna. Kita sampai pada sifat-sifat cahaya. Suatu cahaya memiliki sifat berdasarkan arah rambatnya. Beberapa sifat yang dimiliki oleh cahaya. Yang pertama, cahaya merambat menurut garis yang lurus. Kemudian cahaya dapat merambat menembus benda bening. Cahaya juga dapat dipantulkan. Kemudian cahaya dapat dibelokkan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya mengalami pergerakan miring melalui medium yang berbeda kondisi kepadatannya. Beberapa sifat pembiasan cahaya. Yang pertama, pembiasan cahaya dari zat renggang ke zat rapat. Sifat yang pertama adalah pembiasan cahaya dari zat renggang ke zat rapat, di mana hal tersebut bisa terjadi pada saat cahaya dibiaskan dari udara ke air. Udara merupakan medium yang lebih renggang dibanding dengan air, sehingga cahaya akan dibiaskan hingga mendekati garis normal. Kemudian yang kedua, pembiasan cahaya dari zat rapat ke zat renggang. Sifat yang berikutnya adalah pembiasan cahaya dari zat rapat ke zat renggang. Kondisi ini bisa terjadi ketika cahaya dibiaskan dari kaca ke air. Kaca memiliki medium yang lebih rapat dibanding dengan air. Oleh sebab itu cahaya akan dibiaskan hingga menjauhi garis normal. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium lain yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya akan dibagi menjadi dua jenis. Dua jenis penyebab terjadinya cahaya adalah sebagai berikut. Ketika sinar datang dari medium yang memiliki kerapatan lebih renggang menuju ke medium yang lebih rapat, maka sinar yang datang tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya adalah ketika sinar datang melalui medium udara menuju ke air. Ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang lebih renggang, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya adalah ketika sinar datang melalui medium air menuju ke udara. Snellius telah melakukan eksperimen untuk mencari hubungan antara sudut datang dengan sudut bias. Dari hasil eksperimennya didapat bahwa sinar datang garis normal serta sinar bias akan terletak pada satu bidang datar. Dan hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias adalah bilangan tetap dan biasa disebut dengan indeks bias. Jika dibuat perumusan, maka sinus I per sinus R sama dengan N2 per N1, di mana N adalah indeks bias, I adalah sudut datang, dan R adalah sudut bias. Penerapan pembiasan cahaya dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa peristiwa pembiasan cahaya. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama adalah pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna bisa terjadi jika seberkas cahaya datang dari medium rapat atau indeks bias besar menuju ke medium kurang rapat atau indeks bias kecil. Syarat terjadinya pemantulan sempurna adalah sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis atau sudut datang yang bisa menghasilkan sudut bias 90 derajat. Pemantulan sempurna biasanya dimanfaatkan dalam proses pembuatan serat optik. Serat optik adalah jenis kabel yang memiliki daya transmisi yang begitu tinggi. Kemudian yang kedua, pensil atau sedotan yang terlihat patah.
Jika pensil atau sedotan dimasukkan dalam air yang ada di sebuah gelas akan tampak seperti patah. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan adanya perbedaan medium yang dilalui oleh cahaya. Kemudian berikutnya adalah air laut terlihat dangkal. Jika kita ke pantai, mungkin kita bisa melihat air laut yang begitu dangkal dan ingin berenang di dalamnya. Padahal air laut tersebut tidaklah dangkal sebenarnya. Air laut yang kelihatannya dangkal karena adanya cahaya yang melewati dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Prinsip yang digunakan hampir sama dengan eksperimen pensil yang seolah terlihat patah ketika dimasukkan dalam air tadi. Kemudian yang berikutnya pembiasan pada lensa. Lensa memiliki banyak manfaat pada kehidupan. Misalnya lensa dapat digunakan pada kacamata, teropong, lup, dan juga mikroskop. Kemudian lensa yang biasa digunakan itu untuk melihat benda dari luar. Batas kemampuannya mata manusia adalah karena adanya pembiasan cahaya yang masuk ke dalamnya. Indeks bias antar medium lensa dan udara memang telah berbeda. Karena hal tersebutlah lensa bisa membiaskan cahaya yang masuk di dalamnya.